Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum basis data, di mana di sini saya akan menganalisis dan membangun database dengan lampiran bukti pembelian tiket dari Traveloka. Dan untuk menganalisis dan membangun database, saya menggunakan beberapa bantuan aplikasi. Yang pertama, saya akan menggunakan Microsoft Excel, dan dimana di sini saya akan menentukan tabel-tabel dari pembelian tiket dari Traveloka. Kemudian yang kedua, saya akan menggunakan aplikasi Exxon dan CMD atau Command Prompt, dimana saya akan membangun database pembelian tiket dari Traveloka, dimana tabel-tabelnya sudah ditentukan sebelumnya atau sudah dibuat. Oke, baik, untuk menganalisis pembelian tiket dari Traveloka, di sini saya akan menggunakan Microsoft Excel, di mana di sini saya akan memasukkan data-data yang akan saya gunakan dan akan saya bangun database-nya pada CMD atau Command Prompt. Oke, langsung saja kita masukkan data-datanya. Yang pertama adalah tabel perusahaan. Tabel perusahaan. Kemudian yang kedua adalah ID, identitas dari perusahaan dengan tipe data integer. Kemudian ada nama perusahaan, dengan tipe data teks. Kemudian yang keempat adalah email perusahaan dengan tipe data teks. Kemudian ada telepon, kemudian ada alamat, kemudian ada NPWP, kita pakai singkatnya aja. Kemudian tabel yang berikutnya adalah tabel maskapai. Kalau untuk tabel perusahaan saya rasa cukup sampai di sini. Kemudian kita lanjut tabel yang kedua, yaitu tabel maskapai. Tabel maskapai. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu ID maskapai. Dengan tipe data integer. Kemudian yang berikutnya adalah nama maskapai. Dengan tipe data teks. Kemudian ada telepon. Dengan tipe data teks. Kemudian ada email dengan tipe data teks. Kemudian ada website. Oke, dengan tipe data teks. Oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk tabel maskapainya. Kemudian tabel yang berikutnya adalah tabel pemesanan. Tabel yang berikutnya adalah tabel pemesanan. Kemudian ada ID pemesanan. Dengan tipe data integer.
Kemudian ada nama pemesanan, dengan tipe data teks. Kemudian selanjutnya ada telepon, kemudian ada email dengan tipe data teks. Teleponnya tipe data teks. Kemudian tabel yang berikutnya, kalau untuk tabel pemesanannya cukup sampai di situ. Selanjutnya ada tabel penumpang. Tabel penumpang. Kemudian yang berikutnya ada ID penumpang. Dengan tipe data integer. Kemudian ada nama dengan tipe data teks. Selanjutnya adalah nick dengan tipe data varchar dengan lebar 16. Lebarnya 16. Selanjutnya ada title dengan tipe data teks. Kemudian ada jenis kelamin dengan tipe data chart dengan lebar 1. Kemudian yang terakhir telepon dengan tipe data teks. Untuk tabel penumpangnya ditambah email dengan tipe data teks. Oke, untuk tabel penumpangnya cukup sampai di sini. Kemudian tabel yang berikutnya adalah tabel pembelian. Tabel pembelian. Kemudian yang berikutnya adalah ID pembelian. Dengan tipe data integer. Kemudian selanjutnya adalah tanggal pembelian. Dengan tipe data date. Kemudian selanjutnya ada nomor rekening. Di sini kita pakai singkatnya aja, norek. Kemudian tipe datanya teks. Selanjutnya nasabah dengan tipe data teks. Selanjutnya bank dengan tipe data teks. Oke, untuk tabel pembeliannya cukup sampai di sini. Selanjutnya tabel yang berikutnya adalah tabel detail pembelian. Tabel detail pembelian. Kemudian yang berikutnya adalah ID pembelian.
ID pembelian dengan tipe data integer dengan lebarnya 11. Selanjutnya ada ID pembelian. ID pembelian dengan tipe data integer. Selanjutnya ada jenis barang. Jenis barang dengan tipe data teks. Selanjutnya jenis barang tipe data teks. Kemudian ada deskripsi teks, deskripsi dengan tipe data teks, deskripsi dengan tipe data teks. Kemudian selanjutnya ada jumlah dengan tipe data integer. Kemudian ada harga satuan. Harga satuan dengan tipe data integer. Selanjutnya total dengan tipe data integer. Kemudian ada biaya dengan biaya layanan dengan tipe data integer. Selanjutnya ada kode dengan tipe data kode unik, unit ya, kode unik dengan tipe data integer. Selanjutnya ada jumlah pembayaran jumlah pembayaran dengan tipe data teks ya, dengan tipe data teks. Kemudian selanjutnya ada pembayaran. Kemudian ada ID penerbangan, dengan tipe data integer. Kemudian ada ID penumpang dengan tipe data integer. Oke, untuk tabel detail pembeliannya cukup sampai di sini. Kemudian tabel selanjutnya ada tabel pembayaran ya. Tabel pembayaran kemudian ada ID pembayaran, dengan tipe data integer. Kemudian selanjutnya ada metode pembayaran, kemudian ada status pembayaran,
pembayaran, kemudian ada ID pemesanan, kemudian ada ID pembelian. Oke, untuk tabel pembayarannya cukup sampai di sini. Kemudian tabel selanjutnya ada tabel bandara, tabel bandara. Kemudian selanjutnya ada kode bandara, dengan tipe data integer, kemudian ada nama bandara, dengan tipe data teks, kemudian selanjutnya ada ID kota dengan tipe data integer. Oke, untuk tabel bandaranya cukup sampai di sini. Kemudian tabel selanjutnya ada tabel kota, kemudian yang kedua adalah ID kota, dengan tipe data integer, kemudian selanjutnya nama dengan tipe data kota, maksud saya nama kota dengan tipe data teks. Kemudian selanjutnya ada nama provinsi dengan tipe data teks, nama provinsi, tipe datanya teks. Oke, untuk tabel kotanya cukup ini saja karena hanya ini. Kemudian selanjutnya ada tabel rute, kemudian ada ID rute dengan tipe data integer. Selanjutnya ada nama kota asal, kita sama aja, kota asal. Dengan tipe data teks. Kemudian ada nama kota tujuan, dengan tipe data teks. Oke, tabel berikutnya ada tabel penerbangan. Kemudian ada yang berikutnya ada ID penerbangan, dengan tipe data integer. Selanjutnya ada ID penumpang, tipe data integer. Kemudian ada ID rute,
kemudian ada tanggal keberangkatan, tanggal keberangkatan dengan tipe data detail date, bukan detail tapi date time, kemudian ada ID maskapai. Oke, kita lanjut pada tabel yang berikutnya, yaitu tabel testimoni. Kemudian kode testimoni, kode testimoni dengan tipe data integer, lebarnya 11. Auto increment. Primary key auto increment. Kemudian selanjutnya ada isi testimoni dengan tipe data text. Kemudian selanjutnya adalah tindak lanjut dengan tipe data text. Kemudian ada ID pembelian. Dengan tipe data integer. Oke, baik. Untuk tabel testimoninya cukup sampai di sini, dan ini merupakan tabel yang terakhir dari pembelian tiket dari Traveloka. Oke, kita lanjut pada yang berikutnya, yaitu kita menginput nama yang sesuai dengan tabel-tabel dari tabel 1 ke tabel yang lainnya, sesuai yang ada pada tabel A dan tabel B dan seterusnya. Oke, di sini kita akan mencari pasangannya. Kita ketik saja di sini. Oke, untuk tabel pemesanannya di sini ada ID pemesanan, yaitu tabel pemesanan aja ya. Tabel pemesanan dengan ID pemesan ini sama, kemudian sama dengan tabel detail penjualan, karena di sana juga ada tabel detail penjualan dengan titik ID pemesan. Oke, untuk pemesannya ini. Kemudian selanjutnya ada tabel pemesan dengan ID pemesan, yaitu tabel pembayaran dengan ID pemesan. Kita tulis saja di bawah, tabel pemesan. Oke, kita pakai ini aja dengan tabel pembayaran dengan ID pemesan.
Oke, selanjutnya yang berikutnya ada tabel penumpang dengan ID penumpang. Tabel ini kita hapus. Ada tabel penumpang dengan ID penumpang. Itu sama dengan tabel detail pembelian dengan ID pembelian. Kemudian selanjutnya ada tabel penumpang dengan ID penumpang sama dengan tabel penerbangan dengan ID penumpang. Kemudian yang berikutnya ada tabel pembelian dengan ID pembelian. Itu sama dengan tabel detail pembelian itu sama dengan ID pembelian. Kemudian yang berikutnya ada tabel pembelian, masih tabel pembelian dengan ID pembelian. Kemudian sama dengan tabel pembayaran dengan ID pembelian. Kemudian selanjutnya ada tabel kota, dengan titik ID kota itu sama dengan tabel bandara dengan ID kota. Kemudian selanjutnya ada tabel maskapai dengan ID maskapai itu sama dengan tabel penerbangan dengan ID maskapai. Kemudian yang berikutnya ada tabel rute dengan ID rute itu sama dengan tabel penerbangan. Dan ID rute. Oke, kalau sudah, kita coba cek lagi apakah masih ada pasangannya. Oke, saya rasa sudah semua.
Oke, untuk data-data yang kita masukkan ke Microsoft Excel, hasilnya seperti ini.